Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di channel Otak Kencer. Di video kelima series pejuang CPNS. Mau ikutan seleksi CPNS tapi tidak tahu ujian jenis apa yang akan dihadapi nanti? Dan ternyata 80% orang yang gagal mengikuti tes CPNS adalah mereka yang hanya main-main dan tidak memiliki banyak persiapan. Yuk kenalin materi dan tipe ujian dengan menonton video ini sampai selesai. Check this out. Soal nomor 1. Apabila presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan korupsi, maka lembaga negara yang berwenang untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden tersebut yaitu Option A, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Option B, Dewan Perwakilan Rakyat. Option C, Mahkamah Agung. Option D, Mahkamah Konstitusi. Dan option E, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kira-kira yang mana teman-teman? Monggo dikerjain sebentar ya. Udah dapat? Yaps, betul banget. Yang A, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berdasarkan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Adapun menurut Undang-Undang Dasar, hal-hal yang membuat presiden dan atau wakil presiden diberhentikan dari masa jabatannya yaitu apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jelas ya teman-teman, yang bisa memberhentikan presiden dan atau wakil presiden adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Monggo teman-teman duluan yang mengerjakan. Oke, masih berkaitan dengan pasal. Kita coba dulu bersama. Negara Indonesia memiliki kepala pemerintahan dan kepala negara yang dipilih oleh rakyat, bukan berasal dari hasil turun-temurun warisan keluarga bangsawan. Hal tersebut merupakan makna tersirat dari isi Undang-Undang Dasar 1945. Option A, Pasal 1 ayat 1. Option B, Pasal 5 ayat 1. Option C, Pasal 18 ayat 1. Option D, Pasal 19 ayat 2. Dan option E, Pasal 22 ayat 3. Yang mana teman-teman? Betul, yang A, Pasal 1 ayat 1. Negara yang kepala pemerintahan dan kepala negaranya dipilih oleh rakyat dan bukan dari hasil turun-temurun warisan keluarga bangsawan, ini merupakan ciri dari negara yang bentuk pemerintahannya republik. Adapun pasal Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara republik adalah Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Gitu ya teman-teman. Sekarang kita lihat dulu untuk pasal yang lainnya. Yang B itu pasal 5 ayat 1. Ini mengenai apa toh? Ini mengenai presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Gitu ya.
Yang option C 18 ayat 1 ini berisikan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berarti berkaitan tentang pemerintahan daerah gitu ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi di pasal 19 ayat 2. Ini berisikan tentang susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Dan yang terakhir pasal 22 ayat 3 ini itu berisikan jika tidak mendapat persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Berarti mengenai PP gitu ya teman-teman, peraturan pemerintah. Karena di soal ditanya yang dia itu Indonesia Negara Republik, ya udah deh berarti yang A, pasal 1 ayat 1. Sampai di sini bisa teman-teman? Kita lanjut lagi. Siap di soal nomor 3 untuk TWK. Monggo bisa teman-teman kerjakan lebih dulu. Wah, bahasa Indonesia. Yuk, kita coba bersama. Langsung ke inti soalnya teman-teman. Berdasarkan 5 kalimat tersebut, kalimat yang tidak sesuai dengan ketentuan ejaan bahasa Indonesia yang tepat adalah berarti dicari yang tidak sesuai. Oke, kita coba ya. Di kalimat yang A, Ismail adalah seorang lulusan sarjana ekonomi. Kalimat yang B, dalam rapat koordinasi itu hadir para camat dari seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Kalimat yang C teman-teman, murid-murid sekolah dasar Cipta Harapan sedang berlatih membuat corak batik Cirebon. Kalimat D, setiap hari Minggu ibu selalu pergi ke pasar. Yang kalimat E terakhir, rumah Andi berada di Jalan Kenanga. Mana sih yang tidak sesuai dengan ketentuan ejaan bahasa Indonesia? Betul banget, yang D, kalimat yang D. Bila kita analisis pada kalimat yang D, itu terdapat kekeliruan penulisan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan ejaan bahasa Indonesia. Alasannya ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Disebutkan bahwa huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Pada kalimat yang D nih, seharusnya huruf awal pada kata hari itu tidak ditulis kapital. Coba teman-teman lihat kalimat yang D, setiap hari Minggu. Nah, harinya itu seharusnya tidak ditulis dengan huruf kapital. Jadi yang ditulis dengan huruf kapital itu hanya kata minggunya aja. Gitu ya teman-teman. Makanya jawaban yang paling tepat yang D. Kalimat yang D. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman. Yo, stay tune terus di channel Otak Kencer ini. Please like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke sosial media teman-teman semuanya. Kita lanjut ya ke Tiu. Semangat. Monggo teman-teman dulu ya yang mengerjakan. Oh, mengenai konversi. Kita coba ya. Pemerintah sedang mengupayakan pembukaan lahan seluas 10 hektar untuk perkebunan sawit apabila dikonversi menjadi meter. 10 hektar itu setara dengan option A 100 meter, option B 100 meter persegi, option C 1000 meter, option D 10.000 meter persegi, dan option E 100 meter persegi. Yang mana teman-teman? Masih ingat gambar yang kayak gini? Ini adalah tangga satuan panjang, di mana nanti nilai konversi satuan dari atas ke bawah.
nanti dia dikali ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kilometer ke hektometer, nanti tinggal dikalikan 10. Tapi kalau tulisannya kilometer persegi ke hektometer persegi yang ada angka kuadrat 2-nya ini di atas, itu nanti dikalikan 100. Nanti kalau kilometer pangkat 3 ke hektometer pangkat 3 juga, itu nanti dikalikan 1000 gitu ya teman-teman. Jadi kalau cuma pangkat 1 dikali 10, kalau nanti dia pangkatnya 2, dia dikalikan 100, dan kalau misalkan pangkatnya 3, nanti dikalikan 1000. Itu kalau bacanya dari atas ke bawah. Sedangkan nilai konversi satuan dari bawah ke atas tinggal dibagi gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini pangkatnya 2 atau persegi kayak gini, nanti tinggal dibagikan dengan 100. Oke. Masih ingat 1 hektar itu sama dengan apa sih? Jadi 1 hektar itu sama aja dengan 1 hektometer persegi teman-teman. Lah sekarang kita konversi nih. 10 hektar itu kan sama aja dengan 10 hektometer persegi. Kita ditanyanya dalam bentuk meter perseginya. Ya udah, berarti 10 hektometer persegi. Turun dulu ke dekameter persegi, berarti dikali 100 gitu ya. Jadi 1000. Turun lagi ke meter persegi coy, berarti dikali lagi 100, berarti jadi 100.000. Jadinya konversi 10 hektar itu setara dengan 100.000 meter persegi. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Gitu ya. Oke? Yuk kita lanjut lagi ke soal nomor 2 untuk Tiu. Monggo dikerjakan dulu. Gampang nih, pasti bisa. Udah? Oke, kita coba bersama ya. Meninggal, wafat. Nanti akan sama dengan option A, dendam, sedih. Option B, naik pitam, marah. Option C, acuh, tidak peduli. Option D, senang, masam. Option E, memori, amnesia. Kira-kira yang mana teman-teman? Yuk, bila kita perhatikan, kata meninggal dan wafat itu merupakan hubungan, yaitu persamaan kata atau sinonim. Alasannya karena kedua kata tersebut itu merujuk pada pengertian yang sama, yaitu merujuk pada keadaan makhluk hidup yang sudah tidak bernyawa. Berarti kita cari yang sinonim itu yang mana? Jelas banget dong, berarti yang B gitu ya. Naik pitam, marah. Gitu ya teman-teman, bisa dipahami? Oke, ada nggak sih yang pilih acuh tidak peduli yang option C ini? Hati-hati teman-teman, acuh itu artinya apa sih? Acuh itu artinya peduli teman-teman. Jadi acuh tak acuh, peduli tak peduli. Karena acuh itu peduli, berarti tidak sama dong dengan tidak peduli. Makanya yang C salah ya. Berarti yang paling tepat yang option B. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir untuk tiunya. Ini adalah figural. Monggo teman-teman amati dulu mana sih kira-kira gambar yang cocok untuk soal nomor 3. Udah dapat? Coba. Bila kita perhatikan teman-teman, hubungan antara gambar 1 dan gambar 2 pada soal nih, itu kayaknya gambar 2 itu hasil dari rotasi yang berlawanan arah jarum jam gitu ya. Dan kalau dilihat-lihat teman-teman, rotasinya itu kurang dari 90 derajat ya. Oke, sekarang kita cari nih gambar yang keempat. Berarti gambar keempat itu adalah rotasi dari gambar yang ketiga. Kita cari dulu yang berlawanan arah jarum jam. Terus yang mana ya kira-kira? Betul, antara C sama D gitu ya. Itu kalau dirotasi atau diputar, itu kan dia berlawanan sama arah jarum jam. Tinggal C sama D ya. Sekarang yang mana sih yang lebih tepat antara C sama si D-nya?
Gambar C sama gambar D itu kalau dilihat hampir-hampir mirip ya, 11-12 lah. Lah, yang lebih tepat yang mana teman-teman? Betul banget, yang gambar C. Kenapa? Coba kita amati kemiringannya teman-teman. Untuk yang gambar kedua tadi, gambar kedua itu kan rotasi berlawanan arah jarum jam ya. Dari gambar yang pertama, kemiringannya segitu tuh. Nah, sekarang kita bandingkan kemiringan antara yang option C dengan option D. Yang mirip yang mana teman-teman? Betul, yang option C. Bisa ya teman-teman sampai di sini? Oke, jadi nanti cari yang berputar, dia itu berlawanan arah jarum jam dan kemiringan yang sama juga. Oke, kita lanjut lagi. Oke, siap ke soal TKP. Monggo teman-teman duluan yang nentukan pepesnya. Oke, udah dapat pepesnya? Kita coba ya. Anda merupakan seorang pegawai pada perusahaan jasa. Ketika Anda sedang mengerjakan sebuah tugas penting, tiba-tiba Anda menemukan kejanggalan pada sistem informasi yang digunakan. Adapun kejanggalan tersebut dapat menyebabkan data perusahaan bocor kepada publik. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, tenang, kita tentukan dulu pepes. Pepes itu apa? P-nya peran, P-nya lagi permasalahan, dan S-nya solusi. Oke, peran kita di situ sebagai apa sih teman-teman? Pegawai pada perusahaan jasa. Siap, permasalahannya kita tuh menemukan kejanggalan pada sistem informasi di mana bisa menyebabkan data perusahaan bocor kepada publik. Terus solusinya itu kayak gimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita akan mencari solusi yang tidak menimbulkan permasalahan baru ya teman-teman. Oke, kita coba dulu dari option A. Menyelesaikan pekerjaan penting terlebih dahulu, kemudian melaporkan kepada atasan perihal kejanggalan tersebut. Oke, kalau kita ngelanjutin pekerjaan berarti resiko data yang akan bocor itu akan semakin banyak dong. Terus habis itu kita lapor, telat dong lapornya kalau kayak gitu teman-teman. Mau udah bocor kemana-mana dulu baru kita lapor, kan itu berarti udah terlambat gitu ya. Berarti option A kita coret. Oke, sekarang kita lihat yang option B. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut terlebih dahulu, kemudian menghentikan penggunaan sistem informasi dimaksud. Berarti ini sejenis lah dengan yang option A ya teman-teman. Dikerjain dulu biar nanti bocornya makin banyak, habis itu baru dihentikan. Lah, dia juga nggak laporan sama siapapun lagi. Makin nggak baik ini coy. Berarti yang option B salah. Oke, sekarang kita lihat yang option C. Saat itu juga Anda menghentikan penggunaan sistem informasi tersebut. Oke, bagus karena ada dihentikan gitu ya penggunaannya. Gak ada kebocoran. Tapi di sini nggak disebutin nih. Kita itu berarti nggak memberitahu siapapun dong. Nggak memberitahu orang lain, atau kita juga nggak melapor kepada atasan terkait kejanggalan sistem informasi yang digunakan. Berarti ini juga beresiko nih, akan semakin banyak yang bocor karena nggak ada yang tahu, cuma kita doang yang tahu. Lah kan bahaya coy. Berarti yang C kita coret dulu. Kita cari yang lebih baik teman-teman. Yang D, melaporkan kepada atasan. Apakah harus berhenti menggunakan sistem informasi yang dimaksud? Lah ini rasa-rasanya ini yang paling tepat teman-teman sejauh ini gitu ya. Alasannya karena di sini peran kita kan sebagai pegawai dan kita tuh punya atasan. Lah nanti biarlah nanti atasannya yang memutuskan tindakannya harus kayak gimana gitu ya. Jadi kita lapor dulu ke atasan, terus apakah harus berhenti menggunakan sistem ini atau gimana. Terus kan dari atasan tersebut bisa menginstruksikan pegawai lain juga menghentikan sistemnya. Gitu ya teman-teman. Option yang D ini bagus ya, kita keep dulu, oke? Karena peran kita bukan sebagai atasan ya teman-teman, di sini
peran kita adalah sebagai pegawai, makanya kita harus lapor dulu ke atasan kita. Oke, yang E, coba kita lihat. Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem informasi tersebut. Hai, siapa Anda? Peran kita di sini adalah sebagai pegawai. Kalau kita melakukan tindakan seperti ini, itu berarti di luar kapasitas kita sebagai seorang pegawai perusahaan. Tindakan pengambilan keputusan itu sebaiknya dilakukan melalui pertimbangan atasan kita. Gitu ya teman-teman. Makanya solusi yang paling tepat dengan peran kita sebagai pegawai adalah yang D. Melaporkan kepada atasan apakah harus berhenti menggunakan sistem informasi yang dimaksud. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Siap di soal 2 untuk TKP. Monggo teman-teman duluan yang mengerjakan. Oke, udah dapat? Oke, tahan-tahan dulu, kita coba bersama. Anda melihat seorang anak kecil sedang menyeberang di jalan raya yang khawatir bila tidak ada yang menyeberangkan dapat menyebabkan kecelakaan. Jika Anda berada pada situasi tersebut sedangkan waktu ke kantor sudah terlambat 10 menit, apa yang akan Anda lakukan? Oke, kita lihat dulu pepes. Perannya, kita sebagai apa sih di situ, coy? Kita sebagai pegawai yang sudah terlambat ke kantor. Terlambatnya udah 10 menit gitu ya. Permasalahannya, kita merasa dilema nih antara semakin terlambat ke kantornya atau mau menolong anak untuk nyebrang jalan. Dilema, galau, merana. Iya, oke, kita lihat ke optionnya dulu teman-teman. Yang A, memarkirkan motor di tempat aman terdekat dan menyeberangkan anak kecil tersebut walaupun Anda akan semakin telat ke kantor. Untuk yang A ini bagus ya teman-teman, berarti kita peduli dan melakukan tindakan preventif nih dengan membantu menyeberangkan anak kecil tersebut. Tadi kan di soal disebutkan kalau kita nggak bantu takutnya nanti malah menyebabkan kecelakaan gitu ya. Kalau misalkan masalah telat, ingat lagi teman-teman, ini udah telat nih 10 menit. Kalaupun nolong orang nyebrang kan itu juga sebenarnya nggak makan waktu lama kayak gitu ya. Jadi kan alasan telatnya kita itu sebenarnya bukan karena membantu menyeberangkan tadi, tapi ada alasan utama lainnya gitu ya. Jadi semisal nanti atasan nanti bertanya mengapa kok terlambat kayak gitu, ya disampaikan aja alasan yang sebenarnya tanpa memanfaatkan dengan alasan menyeberangkan anak kecil. Lah, kan alasan utamanya sebenarnya bukan karena itu terlambatnya. Yang A berarti kita keep ya teman-teman. Oke. Kita lihat yang B, membiarkan anak kecil tersebut karena nanti pasti ada orang lain yang menolong. Lah, kalau ini berarti kita kurang peduli nih dengan keadaan sekitar dan terlalu berharap kepada orang lain. Padahal kalau kita mengerjakan pekerjaan ini sendiri dengan menyeberangkan gitu kan, itu bisa gitu ya. Dan sebenarnya juga nggak makan waktu lama kan nyeberangin kayak gitu. Jadi yang B kita coret, oke? Yang C sekarang, bertanya pada anak kecil tersebut apakah bisa menyeberang sendiri atau memerlukan bantuan. Ini juga rasa-rasanya kok kurang tepat gitu ya. Kenapa? Karena di soal kan telah dijelaskan bahwa akan ada potensi kecelakaan jika anak kecilnya itu tidak dibantu. Berarti kan nggak perlu ada pertanyaan mau dibantu. Jadi kalau solusi yang tepat ya harusnya kita bantu nyebrangin dulu kayak gitu ya. Oke, sekarang kita lihat yang D, memberhentikan pengendara lain dan memohon kepadanya untuk menyeberangkan anak tersebut karena Anda sudah telat masuk kantor. Oke, kalau dirasa-rasa tindakan yang ini itu kurang efektif ya teman-teman. Bisa aja kan pengendara lain yang kita hentikan tadi itu mempunyai kepentingannya lain yang jauh lebih mendesak gitu ya, dan malah tersinggung nih disuruh oleh kita, siapa lo kayak gitu. Eka juga telat kan, berabe nanti malahan ya. Oke, yang D ini kita coret juga, kan ngarep-ngarep orang lain berarti.
Yang E, menyuruh anak kecil tersebut pulang ke orang tuanya sehingga dapat membantu menyeberangkan anak tersebut. Ini juga kurang tepat teman-teman. Lah, kita berharap banyak dan bergantung kepada orang lain yang mengerjakan. Padahal nyebrang ini tuh gampang teman-teman. Kita sendiri pun bisa dan itu nggak butuh waktu lama. Makanya jawaban yang paling tepat itu yang A teman-teman. Itu solusi yang terbaik gitu ya. Sampai di sini bisa teman-teman? Oke, kita lanjut lagi di soal yang terakhir. Monggo teman-teman kerjakan lebih dulu. Oke, di soal yang terakhir, Anda bekerja sebagai konsultan di bidang sumber daya manusia. Kemudian ada seorang atasan perusahaan memperkerjakan Anda. Atasan tersebut mengatakan bahwa kinerja stafnya tidak optimal karena tidak mengetahui potensi dirinya. Apa yang akan Anda usulkan kepada atasan perusahaan tersebut? Oke, kita tentukan dulu pepes. Peran, permasalahan, solusi. Perannya di sini kita sebagai apa sih? Sebagai konsultan di bidang sumber daya manusia. Permasalahannya sekarang, ada kinerja yang tidak optimal karena staf itu tidak mengetahui potensi dirinya. Kira-kira solusi terbaiknya itu apa sih sebagai konsultan kitanya? Kalau kita sebagai konsultan di bidang SDM gitu ya, tentunya kita dipandang itu memiliki kemampuan untuk menganalisis nih penyebab kinerja staf yang tidak optimal dan memberikan solusi yang tepat terkait permasalahan tersebut. Jadi, yuk langsung aja kita ke optionnya. Yang A, mengusulkan kepada atasan perusahaan agar memberikan arahan kepada staf tentang pekerjaan yang sedang dilakukan agar hasilnya memenuhi target kinerja. Oke, ingat lagi teman-teman, permasalahannya itu apa sih? Permasalahannya itu stafnya tidak mengetahui potensi dirinya. Kalau yang pilihan jawaban yang A, ini tuh kayaknya adalah solusi jika stafnya itu belum memahami prosedur kerja, sehingga sebenarnya sih yang A ini kurang sesuai nih solusinya untuk kasus yang ini gitu ya. Yang A ini kita coret dulu ya. Oke, kita lihat yang B, mengusulkan kepada atasan perusahaan tersebut agar memberikan kesempatan kepada staf untuk melakukan berbagai kegiatan agar dapat menilai kinerjanya. Oke, kira-kira bisa nggak sih teman-teman ini dijadikan sebagai solusi kalau karyawan itu nggak tahu potensi dirinya itu seperti apa? Dengan usulan seperti ini, itu bisa jadi itu malah tidak memberikan gambaran kepada staf tentang potensi dirinya, baik kelebihan atau kekurangannya, gitu ya. Jadi yang B ini nanti dulu lah ya, kita coret, kita lihat yang lainnya dulu ya. Yang C, mengusulkan kepada atasan perusahaan tersebut agar para staf merenung tentang pekerjaannya sepulang di rumah agar memperoleh hasil yang maksimal. Oke, suruh merenung sekarang. Lah, sekarang suruh nyari sendiri berarti ya potensi dirinya apa kayak gitu. Terus peran kita sebagai konsultan SDM yang katanya profesional kelihatan nggak di sini? Berarti kan nggak ada peran kita dong kalau kayak gini. Berarti yang C salah. Yang D, mengusulkan kepada atasan perusahaan untuk memberikan daftar kelemahan dan kelebihan kepada staf yang telah Anda susun berdasarkan hasil wawancara atasan dan stafnya. Rasa-rasanya ini teman-teman yang paling klik gitu ya, jawaban yang paling tepat. Kenapa? Karena pilihan jawabannya itu memberikan solusi sesuai dengan konteks soalnya. Apabila stafnya itu tidak mengetahui potensi dirinya, maka solusi yang efektif diberikan adalah dengan memberikan daftar. Ini loh kelebihannya serta kekurangannya yang didapatnya itu dari wawancara. Kesimpulan melalui wawancaranya antara Anda dengan atasan serta wawancara Anda dengan stafnya. Jadi tuh kita jadi orang ketiga sebagai penengahnya gitu ya. Nanti tuh kita jadi tahu, oh ini loh daftar kelebihan dan kekurangannya. Habis itu nanti bisa ditempatkan sesuai dengan posisi yang pas.
Oke, kita keep dulu yang option D ini. Coba kita lihat yang option E. Mengusulkan kepada atasan perusahaan tersebut agar memecat staf yang kerjanya tidak optimal. Waduh, gampang ya. Pecat. Jadi kalau memecat karyawan itu sebenarnya bukan solusi yang bijak gitu ya. Bila ada permasalahan, lagian itu bukan berkaitan dengan pelanggaran hukum. Kayak gitu ya. Makanya yang E coret gede. Oh ya udah deh, yang paling bagus lah solusinya yang D ya. Mengusulkan kepada atasan perusahaan tersebut untuk memberikan daftar kelemahan dan kelebihan kepada staf yang telah Anda susun berdasarkan hasil wawancara atasan dan stafnya. Gitu ya teman-teman. Oke, pantengin terus channel Otak Kencer ini. Please like, subscribe, and comment. Bagikan ke sosial media teman-teman semuanya.